berbeda. Ya, misalkan ada 4 orang ini peserta lomba ya kan, yang akan memperebutkan hadiah, ya kan, televisi berwarna. Hadiah kedua, sebuah kipas angin. Ada berapa cara hadiah dapat diberikan jika peserta terundi pertama berhak atas hadiah pertama dan terundi kedua berhak atas hadiah yang kedua. Misalkan ilustrasi ini bisa kita lihat percobaannya, ada 4 peserta lomba ya kan. Misalkan orang-orangnya kita buat si Andi, si Budi, si Chandra sama si Dedi, dan pengundian dapat menentukan pemenang tersebut dengan percobaan. Misalkan ya diagram pohon berikut misalkan gitu ya kan. Jadi hadiah pertama ini misalkan ya A B C D tadi orangnya ya kan. Oke. Kemudian hadiah kedua misalkan inilah yang berhak. Maka ada berapa banyak kemungkinannya? Ya kan? Nah, jadi kemungkinannya kan ini kan orang pertama ya kan? Nah, ini orang yang kedua gitu ya. Jadi banyak kemungkinannya itu kan si A B bisa, A C bisa, A D bisa, B A B C sampai nanti D D C gitu. Jadi kemungkinannya itu semua ada 12 kan gitu ya. Nah, karena ada 4 orang gitu. Oke. Jadi diagram tersebut tampak bahwa ada 12 susunan penerima hadiah ini. Dalam hal ini dikatakan sebagai banyaknya cara hadiah yang diberikan. Yaitu seperti tadi kita lihat A B A C A D B A sampai D C. Dengan diagram pohon, selain dapat mengetahui banyaknya cara hadiah dapat diberikan, juga dapat mengetahui susunan penerima hadiah. Pasti nggak ada yang sama, ya kan? Apabila kalian perhatikan dengan seksama dalam masalah tersebut, susunan AB dibedakan dengan susunan BA. Kenapa beda? Karena di sini si A ini memperoleh hadiah pertama, si B memperoleh hadiah kedua. Kalau di sini terbalik, ya kan? Si B memperoleh hadiah pertama, si A memperoleh hadiah yang kedua gitu. Susunan AB berarti A penerima hadiah pertama. Kan gini ya penjelasannya, B penerima hadiah kedua. Jadi dalam hal ini perhitungan susunan dengan memperhatikan urutan gitu ya. Oke, selanjutnya dengan menggunakan aturan pengisian tempat, pakai kaidah pencacahan yang kemarin, ya. Jadi bisa kita tentukan, ya kan? Hadiah pertama itu ada berapa banyak orang yang mungkin? Ada 4 orang, makanya 4 lah ini, gitu ya. Ada 4. Ya, ada 4 kemungkinannya. Kemudian kan udah terpilih ini satu orang, berarti tinggal berapa orang lagi? Tinggal kedua, berarti 3 orang itu yang berhak untuk mendapat hadiah yang kedua gitu. Jadi kalau kita kalikan 4 kali 3, jadi jawabannya 12 cara lah dia dengan menggunakan kaidah pencacahan. Kalau pakai diagram pohon tadi kan bisa ya manual diperlihatkan. Tapi kan nggak semuanya bisa manual kita perlihatkan, ya kan? Oke. Banyaknya cara hadiah dapat diberikan adalah 12 cara, diperoleh dengan nilai 4 dikali 3. Misalkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, sedangkan 4 kali 3, ya kan, dengan notasi faktorial yang tadi, 4 dikali 3 ini, 4 dikali 3, ya kan, kita tambahkan aja tadi 2 kali 1, ya. Biar dalam bentuk faktorial. Jadi 4, 3, 2, 1, 4 faktorial, 2 kali 1 itu 2 faktorial. Atau bisa juga kita buat faktorial itu 4 dikurang 2, merupakan banyaknya permutasi, diperoleh 2 dari 4 unsur yang tersedia. Makanya ini dinotasikan dengan permutasi 2 dari 4. Sering dituliskan 24 seperti ini boleh. Atau bisa juga P 24 gini. Ya kan? Atau bisa juga muka belakang ada yang membuat seperti itu ya. Jadi bergantung aja. Yang penting bisa kalian pahamin maksudnya. Oke, secara umum permutasinya jadi bisa disimbolkan jadi seperti ini, ya kan? N ini yang tersedia, R ini ya. N ini yang tersedia, R ini yang dipilih. Jadi bisa dirumuskan dengan dibaca N faktorial, ya kan? Per N dikurang R faktorial. Kalau R-nya nanti sama dengan 1, maka 0 dia kan. Jadi kita ketahui jadi nilainya N faktorial. Karena N dikurang N, 0 gitu ya. 0 faktorial kan tadi sebelumnya kan ini nilainya 1 ya. Makanya N faktorial dibagi 1 jadi jawabannya N faktorial gitu ya. Oke, contoh. Dengan menggunakan permutasi, tentukanlah nilai dari. Ya kan, tentukan nilai dari permutasi 6 dari 8. Ya, berarti 6 dari 8. Berarti N-nya 8, R-nya 6. Berarti tadi apa rumusnya? Permutasi NR, ya kan? NR sama dengan N faktorial per N dikurang R
Iya, R faktorial. Makanya di jawabannya 8 faktorial per 8 dikurang 6. 8 kurang 6 kan 2 ya. Iya, kita uraikan ini. 8 kali 7 sampai 6 gitu. Bagi 2 ya. Oke, atau kalau mau dicoret ini juga boleh. Jadi tinggal kalikan. Jadi jawabannya 20.160 gitu. Ya, gitu juga misalkan ini permutasi 2 dari 4. Ya kan? 2 dari 4. Berarti 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial gitu ya. Oke, 4 faktorial. Gitu kan? 5 dikurang 4 faktorial. Jadi kalau mau kita uraikan boleh. 4 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret ini ya kan? 4 kali 3. Makanya jawaban ini 12. Gitu juga yang ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret 2-nya ya. Iya, jadi 5 kali 4 kali 3. Jadi jawabannya 60. Baru kita kalikan 12 kali 60, 702. 20 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, gitu juga untuk contoh yang kedua. Berapakah banyaknya permutasi dua unsur dari huruf A, B, C? Gitu ya. A, B, C. Jadi kalau mau diurutkan ke yang tadi, ya kan? Nah, misalkan A, B, A, C gitu ya kan? A, B, A, C, ya kan? Nah, terus balik-balik lah ada berapa banyak kemungkinannya. Nah, jadi kalau pakai rumus langsung aja kita buat. Dipilih dua unsur dari tiga unsur yang tersedia. Jadi permutasi 2 dari 3, ya kan? Berarti jawabannya 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial. Oke, jadi jawabannya 6. Jadi kalau mau diuraikan kira-kira jawabannya ini A, B, A, C. Terus apa lagi kira-kira? A, B, A, C, B, A, ya kan? B, A, bisa juga B, C, C, A, sama C, B. Nah, inilah kira-kira yang maksudkan 6 itu. Kan nggak mungkin bisa manual nanti. Kalau sempat banyak masalahnya, kan nggak mungkin ya. Bisa kita uraikan manual. Jadi harus kita pakai gunakan permutasi gitu ya. Oke, contoh yang ketiga, misalkan dalam sebuah pemilihan pengurus kelas akan dipilih seorang ketua kelas. Ya, nah, dipilih ketua kelas nih. Itu juga wakil ketua kelas ya kan, sekretaris gitu juga untuk bendahara. Calon tersedia ada 6 orang, ya kan, ada 6 orang calonnya. Ya kan, pertanyaannya berapa banyak pengurus kelas yang bisa dibentuk. Nah, gini. Ya, jadi kalau seperti itu, nah, caranya biar lebih kalau mau diuraikan kan pasti panjang ini, ya kan? Jadi kita gunakanlah dengan menggunakan permutasi, ya. Nah, ada 4 ini. Kenapa 4? Karena yang mau dipilih 4. Ketua, wakil, sekretaris, sama bendahara. Ya. Nah, ada berapa orang calonnya? Ada 6. Makanya kombinasi 4 dari 6. Gitu ya. Oke, jadi 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial. Jadi 6 faktorial per 2 faktorial gitu ya. Jadi 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 2 kali 1 gitu ya. Ini kita coret. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3. Jadi jawabannya 360 cara. Jadi banyaknya susunan pengurus kelas yang bisa dibentuk itu adalah 360 cara gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih ya. Ini latihannya kalian kerjakan nanti juga di tempat latihan. Terima kasih.